Salam jumpa sahabat-sahabat yang istimewa. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Kali ini saya menyapa sahabat-sahabat semua dari Taman Doa Maria Ratuning Katerman lan Karaharjan di Gantang, Sawangan, Magelang. Taman Doa ini masuk di dalam wilayah pastoral Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang, Sawangan, Magelang. Banyak orang yang bertanya apakah Taman Doa Gantang sudah dibuka. Dan saat ini di senja hari, kira-kira pukul 17:40 saya ada di kompleks Taman Doa Gantang untuk mempersiapkan diri nanti merayakan Ekaristi bersama dengan seluruh umat, Ekaristi mingguan. Taman Doa Gantang sudah dibuka, tetapi dengan catatan dibuka secara terbatas, artinya sesuai dengan surat edaran dari Keuskupan Agung Semarang bahwa Taman Doa sejak bulan ini September sudah dibuka, tetapi hanya boleh untuk peziarah kelompok-kelompok kecil alias kelompok keluarga dengan jumlah 6-10 orang. Maka belum diizinkan untuk kelompok-kelompok besar, rombongan menggunakan bus atau kelompok-kelompok dari lingkungan atau manapun. Tentu karena masih mengingat protokol kesehatan yang tetap harus dijaga. Tetapi sekali lagi Taman Doa ini seperti juga dengan tempat-tempat ziarah lainnya di wilayah Keuskupan Agung Semarang, Bapak Uskup sudah memberikan lampu hijau untuk bisa dikunjungi umat, tetapi sekali lagi untuk kalangan terbatas atau jumlah kecil, bukan untuk rombongan-rombongan, sehingga tidak ada diizinkan untuk acara rekoleksi maupun acara-acara yang lainnya dalam jumlah yang besar. Maka silahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila ingin mengunjungi Bunda Maria di Taman Doa ini untuk sejenak berdoa. Sebagai informasi, tempat ini diresmikan oleh Bapak Uskup tahun ini memasuki tahun yang ketiga. Sebagai Taman Doa memang belum lama, tetapi Taman Doa ini juga menjadi perhatian bagi banyak umat yang merasa bahwa dengan datang ke tempat ini boleh mendapatkan ketenteraman hati dan ketenteraman batin. Sedikit saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat latar belakang, filosofi, ataupun sejarah mengapa Taman Doa ini ada. Nama Taman Doa Ratuning Katerman lan Karaharjan itu berarti bahwa Bunda Maria adalah ratu atau raja damai, kedamaian, dan membawa kesejahteraan. Maka dalam istilah bahasa Jawa, patung itu juga disebut dengan sebutan Mbok Tentrem. Mbok Tentrem itu mama tentrem, mama kedamaian, ibu dari kedamaian. Banyak orang yang mengalami kedamaian hati setelah datang ke tempat ini. Di belakang sana ada patung Bunda Maria Ratuning Katerman lan Karaharjan. Ini memiliki filosofi tersendiri. Kalau Anda melihat tinggi patung Bunda Maria itu 7 meter. Yang konon ini memiliki filosofi, inilah 7 sakramen yang menjadi intisari dari kehidupan gereja kita. Lalu di bawah kaki Bunda Maria itu ada penyangga yang tingginya konon adalah 3 meter. 3 meter ini melambangkan bahwa iman kita berdasar pada Tritunggal Maha Kudus. Hidup orang Kristiani, orang Katolik itu menghayati dan menghidupi sakramen dan harus juga berpegang kepada iman akan Tritunggal. Kalau dijumlah 3 tambah 7 berarti 10. Yang mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak akan pernah dilupakan dari 10 perintah Allah yang menjadi sumber atau patokan bagi kehidupan kita, yang oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil Perjanjian Baru diringkas menjadi 2. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap akal budi,
dan seluruh jiwa dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Inilah falsafah dari Bunda Maria Ratu Ningkaterman Lankaraharjan di belakang sana. Kemudian di depan dari Taman Doa ini ada sebuah kapel wilayah Santo Fransiskus Xaverius di Gantang, Sawangan, Magelang. Ini salah satu wilayah yang berkapel dari paroki Santo Kristus Banyu Temumpang. Di belakang dari gereja ada gua Maria, tempat di mana juga banyak umat mengalami terbantu ketika menghaturkan doa kepada Tuhan, dan banyak doa yang dikabulkan melalui Bunda Maria. Di belakang gua ada bangunan altar pendopo yang dipakai untuk Ekaristi, biasanya dilaksanakan setiap minggu pertama di dalam bulan untuk novena di Taman Doa ini. Tetapi karena masa pandemi tahun 2020 ini, novena untuk sementara ditiadakan. Semoga corona tetap cepat berlalu sehingga umat sudah boleh lagi berekaristi novena di tempat ini. Tidak jauh dari Taman Doa Gantang ini ada dua tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Tentu tempat wisata yang juga menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama itu tempat wisata yang baru, masih sangat baru, yaitu di Grojogan Kapuan atau di Dam Kapuan di daerah Sawangan, Magelang. Tidak jauh dari tempat ini Anda bisa mengunjungi yang namanya Dam Kapuan yang sampai sekarang ini sudah banyak juga dikunjungi oleh umat. Belum lama tempat ini dibuka, tetapi bisa menjadi tempat untuk menyegarkan hati, menyegarkan pikiran. Bermain air yang amat jernih itu ada di aliran Sungai Pabelan yang berhulu di Gunung Merapi, dan sekitar 3 atau 4 kilo dari tempat ini. Di samping dari tempat wisata di Dam Kapuan, tentu ada yang sudah tempat wisata yang sudah lebih lama, yaitu Ketepas atau tempat di mana orang mengamati atau melihat memandang Gunung Merapi yang cukup indah, tentu pada saat suasana yang amat cerah. Juga tidak jauh dari tempat ini, jarak tempuhnya kurang lebih dari tempat ini sekitar 15 atau 20 menit menggunakan kendaraan. Kedua tempat wisata itu ada di jalur jalan tembus Blabak Boyolali yang menghubungkan antara Muntilan dan Boyolali. Dari Kompleks Taman Doa Maria Ratu Ningkaterman Lankaraharjan, saya Romo Istoto Raharjo mengucapkan salam seroja, sehat rohani dan jasmani, tetap jaga sehat. Dan jika sahabat-sahabat sudah rindu untuk berdoa bersama Bunda Maria atau memohon berkat Tuhan melalui Bunda Maria, silahkan datang ke Taman Doa Maria Ratu Ningkaterman Lankaraharjan. Sekali lagi, atau tapi dalam kelompok kecil atau keluarga-keluarga. Salam seroja dan berkah dalam.